Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun engkau berada. Mari pada malam hari ini kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pujian kita. Kita mau sama-sama mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat hari lepas hari yang Kau berikan ke setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu atas setiap kami. Malam hari ini kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menaikkan sembah kami. Sebab kami tahu Tuhan, hanya saat bersekutu dengan Engkau, hanya saat di dalam hadirat-Mu, kami sungguh merasakan kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami, biarlah mengalir terus di dalam setiap hati dan mulut kami. Biarlah menjadi korban yang harum di pemandangan mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, kami siap tinggikan Engkau. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
saat kami percaya akan kuasa-Mu, saat kami percaya akan penyerta-Mu dalam setiap hidup kami. Kau akan terus berjalan bersama kami Tuhan. Kau akan terus berjalan menyertai kami. Makasih Yesus. Makasih. Tiada yang mustahil bagi
percaya Tuhan, biar musim boleh berlalu, kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kau akan selalu menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tidak pernah seperti apa yang kami pikirkan, bukan apa yang kami lihat, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu sempurna menolong setiap kami. Kasih
kami malam ini kembali bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami boleh kembali memuji, menyembah Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami ada. Dan kami memohon kiranya lawatan dan jamahan-Mu juga turun atas setiap kami. Dan kami berdoa kiranya semua pujian, penyembahan, hormat yang kami naikkan ke hadapan-Mu itu berkenan di mata-Mu. Dan Kau diberkati karenanya. Sekarang kami menyediakan hati kami untuk kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Buka mata kami, celikkan pengertian kami, dan kiranya firman-Mu kembali jadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengarkan firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Shalom semua jemaat yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah pada tengah minggu ini. Dan saya berdoa kiranya semuanya dalam keadaan yang tetap dalam anugerah pimpinan Tuhan. Dan saya berdoa tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Mari saya mengajak jemaat yang dikasihi, dicintai Tuhan untuk kita akan belajar kepada firman Tuhan. Ada judul khotbah yang saya akan mengajak kita renungkan bersama adalah Walk with God. Artinya mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pada kehidupan Abrahamlah saya akan mengajak untuk kita renungkan renungan ini pada Kejadian pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 kita akan baca. Satu bacaan yang lumayan panjang dan saya berharap sidang jemaat memperhatikan dengan baik. Saya telah persiapkan dalam bentuk slide dan saya akan bacakan dengan baik pula. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan dan telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kekasih Tuhan, pada saat ini kita belajar tentang bagaimana Abraham itu meninggalkan keadaannya yang mapan. Dia tinggal di satu negeri yang kalau dilihat secara sejarah adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Satu negeri yang gemari parojinawe karena itu adalah sabit subur. Keadaan di mana Abraham diberkati ada di tanahnya itu. Tapi kemudian ia diajak oleh Tuhan berjalan pada satu jalan yang ia tidak pernah tahu. Meninggalkan satu tempat yang sudah pasti dan berjalan bersama Tuhan. Dengan Tuhan menukar satu keadaan yang kelihatannya belum pasti. Tapi rupanya Abraham terus berjalan dengan Tuhan dan kita tahu dia adalah bapa yang menurunkan berkat besar buat anaknya Ishak, Yakub, keturunannya Israel. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati karena Abraham itu berani meninggalkan keadaannya yang pasti, satu negeri
yang disebut sabit subur itu ditinggalkan dan dia ikut berjalan dengan Tuhan. Dan ada kata-kata di situ, khususnya ayat 6 dikatakan Abraham berjalan. Jadi dia berjalan terus dan itu tidak sendiri. Walaupun ia dengan rombongannya, dengan istri, dengan anaknya Lot dan hamba-hambanya. Tapi yang dimaksud ia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan rupanya karena ia berjalan dalam pimpinan Tuhan, pada akhirnya semua janji yang Tuhan berikan kepadanya itu terjadi. Ia menjadi bangsa yang besar, Tuhan memberkati dia, lalu kemudian membuat namanya masyhur. Yang lebih dahsyat lagi namanya itu adalah nama yang disematkan kepada Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang oleh orang Israel dikenal Tuhannya orang Israel. Tapi menyebutnya adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi nama Allah itu ditambahi dengan namanya Abraham, Allahnya Abraham. Jadi namanya luar biasa. Lalu kemudian bukan hanya itu, ia jadi berkat. Jadi diberkatilah itu Abraham. Pendek kata, semua yang Tuhan janjikan dalam hidup Abraham itu terjadi dan digenapi. Dan malam ini kita mau belajar bagaimana caranya kita ini berjalan dalam satu keadaan yang sepertinya jalan-jalan yang dijalani adalah jalan yang belum pernah dijalani. Jalan yang Abraham sendiri belum pernah jalani, Abraham tidak tahu, dia hanya ikut aja petunjuk daripada Tuhan. Tapi tahu pada akhirnya Tuhan memimpin kepada satu keadaan yang sungguh diberkati. Di tengah situasi yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita, kita ini diminta untuk belajar berjalan bersama dengan Tuhan juga, supaya kita bisa melalui dan melewati ya masa-masa yang tidak mudah ini, dan kemudian biarkan semua janji Allah itu terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Next lagi di dalam rencananya, dalam pimpinannya untuk kita ini hidup bersama, berjalan dengan Tuhan. Yang pertama adalah tidak lain tidak bukan, kita ini mesti harus hidup dalam firman Tuhan. Ya, Abraham mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Abraham mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dikatakan di situ ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang ketujuh juga sama, ketika Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Jadi rupanya Abraham itu mengikuti semua perkataan, semua petunjuk dari Tuhan. Yang hari ini kalau kita kenakan dalam hidup kita, yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan, adalah kita yang memberi diri hidup dipimpin oleh Tuhan. Jadi mari kita bergumul lebih erat lagi, membaca lebih intens lagi, merenungkan lebih dalam lagi, dan bergaul lebih erat lagi akan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita tinggal, kita hidup dalam firman Tuhan, maka itulah yang akan menjadi petunjuk bagi kita untuk kita tetap dan terus berjalan di dalam pimpinannya. Bukankah pemazmur juga katakan itu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi rupanya belajarlah setiap kita ini untuk hidup dalam firman, tinggal dalam firman. Biarkan hari-hari di mana kita ini terus dihimbau untuk work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah sampai hari ini kita tetap ada di rumah. Mari kita manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk lebih lagi erat, bergaul, yang sudah lama tidak baca Alkitab, baca lagi. Kita renungkan lagi, kita belajar lagi, kita dalami lagi. Dan menurut saya hari-hari ini kita disupport dan didukung oleh banyak hal. Lain dibanding dengan 30 tahun yang lalu, di mana belajar Alkitab itu rata-rata ya kita baca Alkitabnya. Tapi hari ini kan di media sosial, di perangkat-perangkat gadget kita, ada penuntun banyak hal. Ada kamus Alkitab, ada tafsiran Alkitab,
Ya ada renungan harian tiap hari. Ya pendek kata hari ini teknologi dan kemajuan zaman menolong kita orang-orang percaya untuk lebih lagi memudahkan kita belajar dan mengerti firman Tuhan. Karena itu dorongan saya, mari kita terus tinggal hidup di dalam firman Tuhan. Karena itulah penuntun petunjuk kita untuk kita hidup dalam firman Tuhan. Selain itu, secara rohani kalau kita tinggal dalam firman, itu tentu meningkatkan iman kita, menguatkan iman kita. Lalu kemudian selain itu juga menambah pengetahuan, memberi kebijaksanaan. Lalu kemudian mengajar kita dalam banyak hal untuk kita taat seperti Abraham belajar taat. Belajar setia, tetap menanti dan menunggu janji Tuhan itu. Jadi karena itu mari kita yang berjalan pada masa-masa ini, satu masa yang tidak gampang, tidak mudah. Ya bahasa saya begini sih, kita tidak pernah tahu melewati pandemi ini seumpama jalan. Itu berapa panjang pendeknya, kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti apakah pendek atau panjang jalan yang akan kita lewati semasa pandemi ini. Tapi yang jelas sampai sekarang ujungnya belum kelihatan. Belum tahu kapan berakhirnya, kapan selesainya. Ya yang beriman, yang berdoa, saya juga mengaminkan setuju. Ya kalau Tuhan mau angkat, mau selesaikan, ya selesai. Ya saya percaya juga, amin. Tapi kalau kita berpikir secara pengetahuan, cara akal sehat kita, lalu kemudian disupport dengan ilmu-ilmu kedokteran yang hari ini mengatakan bahwa penemuan vaksin itu ya masih dalam proses. Kalau ketemu prosesnya panjang dan sebagainya. Jadi ya saya bahasakan saja, melewati pandemi ini kita tidak pernah tahu pendek panjangnya jalannya. Tapi yang jelas mari setiap hari, setiap saat di tengah hal yang tidak gampang dan mudah, hari-hari ini kita lewati, saya tetap mendorong baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Mari kita bergumul lebih dalam lagi, belajar lebih dalam lagi akan kepada firman Tuhan. Karena dengan firman-Nya itulah kita akan tetap kuat, tetap berpengharapan. Lalu kemudian kita diberi kebijakan untuk menjalani hari-hari, khususnya pada waktu kita ambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Itu yang dilakukan Abraham dalam hidupnya. Lalu yang kedua apa? Rupanya ditulis berkali-kali bahwa setiap kali Abraham sampai ke satu tempat, dikatakan Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Jadi yang kedua itu, seorang yang berjalan dengan Tuhan, dia adalah seorang yang harus membangun mezbah bagi Tuhan. Jadi ibadah-ibadah perlu dibangun. Coba kita lihat itu ayatnya, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu ini yang dilakukan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi yang kedua mesti dibarengi, diiringi. Kalau yang pertama kita tinggal dan hidup dalam firman Tuhan, yang berikutnya mari kita belajar membangun ibadah secara pribadi, membangun mezbah bagi Tuhan. Jadi keintiman kita bersama dengan Tuhan, ibadah-ibadah pribadi kita dengan Tuhan mesti ditingkatkan. Dan menurut saya waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan itu. Dan rupanya bukan hanya sendiri tapi bersama dengan keluarga. Kita dirikan mezbah. Ya bersama dengan keluarga, ibadah bersama keluarga, doa dengan keluarga, ibadah-ibadah yang pribadi juga kita akan lakoni dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Adalah penting untuk kita melakukan itu
supaya keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan itu adalah terbangun pada masa-masa yang sekarang ini. Mari saya mendorong jemaat untuk lebih lagi untuk kita intim bersama dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita yang pribadi bersama dengan keluarga. Saya teringat pada waktu Perang Dunia yang kedua, itu ada kamp konsentrasi dari tentara Jepang pada daerah di mana di situ ada misionari, seorang Amerika bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dan rupanya di kamp konsentrasi yang dekat dengan rumah mereka itu selalu terjadi di mana orang-orang itu disiksa, kemudian diintimidasi dan lain sebagainya. Rupanya perwira dari tentara Jepang yang memimpin konsentrasi itu seringkali mengambil orang-orang sekenanya. Lalu kepada misionari ini selalu dikatakan, ya kamu boleh luput tapi satu kali tidak akan terkena juga. Dan rupanya memang satu kali ditangkaplah ini misionari. Lalu kemudian sambil dibawa dengan wajah yang sangat tidak senang, dia bicara sama istrinya, jangan berharap akan terjadi yang baik buat suamimu. Dan pada waktu suaminya dibawa, rupanya sang istri ini tidak putus asa. Manusia mungkin seperti itulah yang akan terjadi, dikatakan oleh perwira itu dalam kebenciannya dengan mengancam kepada sang istri misionari ini. Tapi dia yakin doa itu ada kuasa. Kedekatan dengan Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada kuasa. Jadi semalam ia berdoa dan terus berdoa sampai menjelang dini hari, pagi hari. Sampai ia tidak tahan lagi, tidak ada kuat untuk berdoa. Jadi dia bangunkan kedua anaknya. Lalu kemudian dia ajak kedua anaknya bergabung dengan dia dan berdoa untuk ayah mereka. Dan waktu mereka berdoa, lamat-lamat kemudian mereka mendengar pintu diketuk. Dan kemudian dari suaranya mereka tahu siapa yang ada di luar itu. Dan begitu pintu dibuka, ternyata misionari itu kembali ke rumahnya dalam pelukan istrinya dan dalam pelukan anak-anaknya. Kemudian setelah semua agak tenang, ceritalah misionari ini apa yang terjadi. Ya mulai dia ditangkap terus sampai menjelang dini hari, ya terus intimidasi dilakukan termasuk ya siksaan-siksaan. Yang paling akhir adalah mereka disuruh baris tiap lajur. Dan setiap lajur isinya itu 10 orang. Dan kemudian ternyata baris-baris itu dipanggil. Dan dalam kekejaman itu beberapa orang itu minta maaf tuh. Diakhiri hidupnya dengan pedang oleh sang algojo. Dan kemudian pada lajur daripada misionari ini, ia tahu bahwa nasibnya akan sama seperti lajur-lajur yang lain sudah terjadi. Tapi pada waktu dia ada di lajur itu, ia ada dalam barisan yang ke-9. Dan setelah barisan yang ke-9 itu dia ada di urutan yang ke-9. Pada urutan yang ke-8 setelah dipanggil, ganti dia yang dipanggil. Dan pada waktu dia dipanggil, rupanya algojo sudah angkat pedangnya tinggi-tinggi. Dan pada waktu pedang itu mau diayunkan, ternyata perwira itu tiba-tiba katakan stop. Ya heran juga algojo, tapi tak ada aja dia stop. Lalu kemudian perwira mendekati misionari ini. Lalu kemudian dia marah-marah, dia maki-maki, dia tendang, dia dorong. Tapi kata-katanya begini, saya tidak mau lagi lihat mukamu. Dan sambil ditendang, sambil didorong, itu ternyata dia diarahkan ke pintu gerbang.
Dan kemudian setelah puas memukuli, mendorong perwira ini, dia katakan, cepat pergi dari tempat ini. Dan karena cepat pergi maka gerbang itu dibuka oleh penjaga itu dan kemudian larilah misioner itu. Dan pada waktu ia cerita begitu ditanya oleh istrinya, kapan itu terjadi? Rupanya menit di mana atau detik di mana istrinya sudah tidak tahan lagi berdoa dan dia bangunkan anaknya untuk bergabung dalam doa. Ya kira-kira di waktu itulah ada mujizat pertolongan Tuhan di detik-detik yang terakhir. Jadi rupanya selain membangun mezbah bagi Tuhan, meningkatkan keintiman hidup kita dengan Tuhan, tapi di pihak yang lain akan ada mujizat pertolongan di tengah-tengah kesesakan, kesusahan, dan banyak hal yang kita perlu supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu pada saat ini saya kembali mendorong dan mengajak semua sidang jemaat, mari kita tingkatkan diri kita untuk kita bergaul intim dengan firman Tuhan dan bergaul intim dalam hadirat Tuhan dengan membangun mezbah bagi Tuhan. Karena hari-hari ini dan saat inilah adalah saat yang tepat, disebutlah kekasih Tuhan dengan saya, waktunya kita merasakan dan kita nyatakan hidup kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan yang kita jalani itu tadi saya ulang lagi, pendek panjangnya kita tidak tahu, bahkan ujungnya belum kelihatan. Tapi biarkan saat demi saat, hari demi hari, jalan demi jalan yang kita jalani, pastikan kita tidak jalan sendiri tapi bersama dengan Tuhan kita jalan. Saya tidak mengakhiri renungan saya tidak memperpanjang renungan saya, kita akan akhiri. Mari kita akan tunduk kepala untuk berdoa. Bapak bersyukur karena saat ini kembali kami diingatkan untuk kami berjalan tidak dengan hikmat, berjalan tidak dengan pengalaman, berjalan tidak dengan kepandaian, berjalan tidak dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, kami mau berjalan di dalam anugerah Tuhan, kami mau berjalan dengan Tuhan mengiringi kami. Bahkan biarkan kami berdoa seperti Musa pernah berdoa. Kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak memimpin kami. Kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak ada di depan kami. Dan kiranya mulai malam ini dan hari esok dan seterusnya kami mau belajar itu nyata terjadi dalam hidup kami. Jalan-jalan dan hari-hari yang kami jalani tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang ada di depan kami. Karena itu Roh Kudus kiranya buat hati kami semakin lapar dan haus akan firman-Mu. Jadikan jiwa kami seperti rusa yang merindukan air, merindukan sungai. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Keintiman kami bersama dengan Engkau, keintiman kami bersama dengan firman, kiranya itu makin nyata terjadi hari-hari ini. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami yakin percaya di tengah masa yang tidak mudah ini, kami yakin percaya kami bisa dan mampu melaluinya karena Tuhan yang pegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat ibadah yang kami nikmati, buat firman yang kami terima. Haleluya. Amin.